Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan sejumlah narasumber yang sudah dari segmen awal kita diskusinya sudah mulai cair. Saya sebelum ke Bang Abalin, tapi saya ke Kang Ujang terlebih dahulu, Bang. Kang Ujang, artinya kalau kita lihat tadi perbincangan kita untuk dari kita lihat nanti apakah besok atau lusa karena pekan ini tadi Bang Abalin bilang begitu. Ini pertimbangan politis begitu ya, atau kinerja, atau mix keduanya nanti seperti apa kira-kira Kang Ujang baca? Terkejut nggak kalau besok? Boleh? Nah itu, ya kira-kira terkejut ya besok. Karena kan Kang Ujang kan sudah dapat bocoran dari... Saya Bang Jaya, saya sudah dapat bocoran sebelum pagelaran G20. Oh artinya bulan... Ya, saya sudah dapat bocoran bahwa Nah, saya dipanggil oleh salah satu orang Pak Jokowi lah, saya tadi sebutkan. Ya. Jang nanti akan ada reshuffle. Kapan? Saya tanya. Ini A1. Nanti pasca G20 katanya. Nah, saya bilang nanti siapa? Siapa saya bilang? Siapa yang akan di reshuffle? Sudah bocor tapi agak lama. Iya. Jadi agak lama juga. Jadi banjir. Iya. Artinya waktu mengulur yang lama ini kira-kira Kang Ujang bacanya seperti apa? Ya saya percaya saja karena selama ini ketika saya jadi pengamat ya informasi itu selalu benar. Tidak ada yang meleset satu kali pun. Ya, jadi saya mengatakan bahwa itu ya saya anggap sesuatu yang benar. Tapi pada saat A1 itu sudah mengarah ke Nasdem. Nah, saya tanya juga, ini apa? Apa faktornya? Ini soal Pilpres. Yang kedua, yang ketiga saya bilang kemana arahnya? Dia jawab arah-arahnya mohon maaf Pak Kiai ya, ke Nasdem. Mohon maaf Pak Bang Abalin. Nah oleh karena itu saya mengatakan ke banyak media ini faktor politis yang akan lebih mendominasi pada reshuffle kali ini. Nah oleh karena itu saya mengatakan ya kalau nanti misalkan ada kata-kata wah ini berbasis kinerja, ya akan dicari-cari kesalahannya di mana. Akan dicari-cari kesalahannya di mana? Ini politik. Pasti kalau ditarget misalkan menteri dari Nasdem pasti akan dicari. Oh kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, karena ini bagian daripada skema politik. Berbeda kalau skemanya skema murni berbasis kinerja. Ada parameter ukuran standar yang digunakan oleh Pak Jokowi. Pasti ini kan mohon maaf yang menggosok-gosok juga dari partainya Bang Andreas Pereira gitu kan. Tolong dievaluasi gitu Menteri 2 Nasdem. Jadi saya tidak kaget dan tidak aneh. Nah begitu pasca G20 muncul kan langsung bahkan Bang Abalin mengatakan bisa jadi pekan ini. Jadi saya sudah tidak aneh, tidak kaget juga karena memang akan terjadi reshuffle. Soal arahnya kemana, saya meyakini, mohon maaf, ada pada targetnya kepada Partai Nasdem. Etika politiknya artinya? Saya mengatakan ya, semua tergantung Pak Jokowi, hak prerogatif. Jadi nanti Pak Jokowi yang mengukur, apakah memang tadi, apakah yang dikatakan oleh saya berbasis politik, saya yakin politik kok. Bang Andreas Pereira mengatakan antitesa dari Pak Jokowi, kan begini sebenarnya, saya dapat info, Pak Jokowi bersama Pak Surya Paloh ini sahabat dekat. Dia bersepakat dulu katanya, saya bocorannya berkomitmen bersama, kalau soal pencapresan kita bicarakan bersama, gitu. Kira-kira begitu. Tapi apa benar? Apa benar ini sudah dibicarakan bersama ketika deklarasi ini? Saya ke Gus Coy dulu, benar? Gus Coy? Nggak tahu. Artinya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, kira-kira sudah ada... Pernyataan Pak Surya Paloh demikian, sudah pernah berbicara. Sudah pernah berbicara. Ya, tapi kan Gus Coy kadang-kadang sebagai juru damai menyampaikan hal yang juru damai. Tapi saya suka ini kita bicara baik-baik dalam arti gini. Tentunya tadi amatan Kang Ujang ini tajam sekali. Tapi saya mau bilang Jarod pun dalam posisi berbicaranya itu lebih berbicara kinerja. Walaupun tentu Ujang dan masyarakat bisa bilang bungkusnya demikian. Tapi karena mitranya begitu di Komisi 4. Iya, karena itu. Jadi tidak salah Hel. Nah, dia mengatakan yang dua ini berbasis kinerja. Pengamat lah kemudian yang mengatakan bahwa ini politik. Dan ada dasarnya. Justru ya, jadi artinya tidak layak kalau misalnya teman koalisi meminta-minta orang lain dikeluarkan berbasis karena perkembangan pilihan-pilihan dari teman koalisi. Tapi Kak Jarod benar karena selama Buji yang saya tangkap itu kinerja. Artinya disisakan nanti. Saya waktu itu membandingkan antara pernyataan Pak Ali Ngabalin bahwa ini soal kecepatan, ya ada digital ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, ditambah dengan IKN begitu ya. Karena itu dibaca oleh Pak Jarod pada dua itu yang kebetulan mitranya di Komisi 4 ya. Jadi bahwa kita baca, jangan kita ya, bahwa orang-orang membacanya ini terkait dengan pendeklarasian, apalagi sekaligus Anies, saya belum mendengarnya itu dari Mas Jarod. Saya akan langsung ke Bang Abalin. Menanggapi tadi Bang Effendi dan juga Kang Ujang. Jadi gini ya. Pertama, saya harus ingin menyampaikan bahwa
Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik dan presiden memiliki kepastian dalam bersikap, berpikir dan mengambil keputusan, bisa saja besok. Bisa saja besok. Bisa saja besok kalau presiden mau, atau pekan ini, atau kita tunggu sampai dengan bulan Januari ini. Kenapa? Karena kan begini, ketika orang bicara tentang masalah reshuffle kan bukan untuk pertama kali. Ini hal yang biasa. Itu sebabnya ketika diangkat persoalan dengan Nasdem, saya bilang, apa bedanya dengan Partai Golkar mencalonkan dalam musyawarah nasional ketua umumnya Dr. Insinyur Erlangga Hartarto. Begitu juga dengan Prabowo Subianto, bukan? Atau PAN yang sedang menggadang-gadang Pak Erick Thohir menjadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada bedanya. Iya kan? Kalau partai kemudian mengambil sikap terkait dengan, saya kira Gus Coy, Pak Kiai juga dengan teman-teman juga, saya dengar beberapa kali juga Mas Sugeng juga menyampaikan bahwa setelah dideklarasi kemudian uji pasar juga kan, kalau bisa disetujui atau kalau ada dukungan nanti. Dalam urusan itu sama sekali presiden tidak ada melibatkan pikiran, sikap dan ini. Saya 2 kali bertanya loh sama presiden. Langsung ya Bang? Iya. Bahkan dalam diskusi beberapa kali pertemuan di daerah saya sempat juga melihat. Begitu juga dengan pada pertama kali saya menjelaskan tentang KIB. Kenapa? Karena presiden sungguh-sungguh sangat konsentrasi dalam menyelesaikan program-program strategis nasional. Itu sebabnya seperti tadi dikemukakan oleh guru saya, sahabat saya, Profesor Effendi Ghazali, tentang beberapa agenda-agenda penting yang kami buat dalam 5 program besar tadi. Dengan begitu maka tidak bisa orang melihat reshuffle itu sebagai bagian yang harus menjadi menggerogoti setiap orang dalam bicara di Republik ini. Kan itu Undang-Undang Dasar memberikan keterangan seperti itu kan, hak yang tertinggi, bahkan presiden memiliki hak subjektif, hak subjektivitas untuk menilai satu perkara itu dengan pikiran, pandangan dan keputusannya. Tidak hanya prerogatif berarti ya? Tidak ada. Jadi kalau ini kemudian membicarakan, yang kedua ini yang kedua yang paling terpenting. Di negara-negara demokrasi yang menjadikan partai politik sebagai instrumen dalam proses demokratisasi, partai itu mengirimkan kader-kader terbaiknya kepada presiden. Untuk apa? Pembantu presiden dalam melaksanakan program-program pemerintahannya. Begitu dikirim kepada presiden, kemudian ada dalam kabinet. Di negara-negara demokrasi, saya bisa kasih contoh risetnya itu. Pada saat itulah maka partai koalisi itu berurusan dengan pemerintahnya di parlemen. Itu sebabnya teman-teman dari partai sesama koalisi pun begitu sampai di parlemen disoroti habis. Saya, Pak Andreas, kemudian Gus Coy, kami ini pernah menjadi anggota parlemen yang sama dan beliau masih jadi anggota parlemen. Itu kita punya teman yang jadi pemerintah pun, yang menjadi menteri. Kita koreksi dia dan kritik dia. Pada sisi itulah koalisi pemerintah itu berlaku. Koalisi pemerintah itu dikawal semua program-program ini. Tapi kalau urusan kabinet sudah menjadi makanya saya selalu menggunakan istilah. Makanya saya selalu menggunakan istilah orang partai yang diwakafkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Apa perkaranya? Ini menarik. Terima kasih Bapak apa perkaranya, Ngabalin dengan ukuran-ukuran indikator dari KSP, sehingga saya membayangkan, Kang Ujang, besok itu kalau jadi, apalagi di ujung waktu. Ya, di ujung waktu, judul kita. Jangan-jangan di ujung waktu. Kalau gitu. besok di ujung hari. Iya, kita di ujung waktu. Berarti besok itu tidak hanya 2 orang. Tidak hanya 2 orang. Nah, artinya tidak hanya 2 dan tidak hanya Nasdem. Artinya mix dong antara kinerja dan politis ya. Nggak ada perhitungan soal partai. Jadi dia akan memperhitungkan tadi ya 5 hal-hal itu sebagai pokok ukuran, dan siapapun yang keluar itu dianggap gagal terhadap 5 ukuran itu atau kurang cepat lah, karena Bapak Presiden perlu mempercepat menjelang selesainya masa jabatan di 20 Oktober. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang lebih menarik lagi, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada tokoh yang harusnya diyakini bisa bekerja lebih cepat. Betul ya? Ya. Jangan nanti misalnya yang kita bayangkan, orang-orang bayangkan, ditarik nih dari sini kan,
dikasih ke Enggar misalnya kan. Itu kan lucu juga gitu. Tapi kalau dari Bang Effendi juga harus ada ininya, justifikasinya. Oke. Karena Kenapa contohnya Pak Enggar? enggak maksud saya. Harus ada justifikasi. Kalau Enggar itu karena dia cepat dalam hal ini. Dan apakah kemudian kan orang berkata juga nih berpikir, Kang Ujang kemarin ketemu dengan Prabowo. Oke. Apakah diberikan kepada dari Prabowo? Orang langsung bilang dulu nggak berkeringat nih misalnya gitu ya. Jadi macam-macam walaupun sekali lagi saya memegang kalimat dari teman-teman KSP bahwa patokannya adalah 5 indikator itu. Maka kita lihat apakah dianggap cuma 2 yang tidak mampu menjawab indikator itu. Lalu diberikan kepada yang lebih cepatkah? Gitu. Gitu kan? Logika yang enak dan lurus buat bangsa ini begitu. Baik, saya akan ke Gus Coy langsung. Gus Coy, artinya kalau misalnya besok ini kira-kira jadi begitu apa ya kata Bang Ngabalin, artinya ini pasrah atau seperti apa Nasdem? Kan tadi Pak Jarod bilang kalau misalnya kalau bisa mundurkan diri nih gitu kan, artinya pasrah atau nunggu di reshuffle atau gimana Gus Coy? Ya kalau kita mundur kan tidak bertanggung jawab atas komitmen yang sudah setia sampai akhir sampai gitu ya. Akhir, ya. Sudah. Selebihnya yang monggo kerso. Monggo kerso. Pada presiden. Tapi saya ingin merespon 2 kategori yang selalu muncul. Pertama, reshuffle ini atas dasar kinerja atau atas dasar politik. Politiknya lebih spesifik karena Nasdem mendukung Anies. Kan sebetulnya di sini. Nah, sudah dibantah loh ya, sudah dibantah. Di sini sebetulnya memang soal sudut pandang. Soal sudut pandang. Dalam konteks kinerja, 3 menteri Nasdem ini menurut penilaian umum ya, publik itu saya kira top semua. Pribadinya, kualitas, kapasitas, pengalamannya. Kalau contohnya misalnya Menteri Pertanian kaitannya soal beras, loh stok beras itu selalu dikatakan itu cukup, gitu kan? Itu selalu cukup. Ini yang meminta adalah lembaga lain, dan Menteri Pertanian itu mau tidak mau harus memberikan rekomendasi untuk impor. Keren loh, rakyat jadi mendengar nih. Kalau terjadi besok, alasannya kita harus dengarkan juga bagaimana Nasdem menilai Menteri Pertanian. Ini bagian dari sudut ya. Sudut yang berbeda ini ya. Menteri-menteri Nasdem yang lain saya kira oke semua. LHK, Kominfo. Wah tetap semua lah, kapasitas pribadi, pendidikan, integritas ya kan. Nggak ada yang korupsi ya. Dan seterusnya. Yang agak lambat set top box saja sedikit ya. Waktu analog switch off. Kang Ujang tadi menyatakan supaya tidak kelihatan politik dicari yang terkait dengan kinerja ini, dicari kelemahan. Setiap menteri kalau dievaluasi semua punya kelemahan. Semua punya kelemahan. Oke, jadi kita bisa pertanggungjawabkan Menteri Nasdem itu soal kinerja. Kecuali dicari kelemahan ya pasti ketemu, nggak ada yang sempurna. Karena publik juga inginnya tahu kinerjanya seperti apa. Setiap kementerian itu kan menjalankan suatu program tupoksi, sisa-sisa lama, kekurangan-kekurangan lama itu kan selalu ada dalam kementerian. Kemudian dia melanjutkan, banyak problem, sehingga pasti ada selalu kelemahan-kelemahan. Artinya tidak efektif reshuffle di ujung waktu ini atau seperti apa? Menurut Nasdem? Ya saya mau melanjutkan ini pertanyaan di tengah jalan. Berikutnya saya mau menjelaskan soal aspek politik. Ya, aspek politiknya, reshuffle karena faktor politik. Itu juga sudut pandang. Faktor politiknya dalam konteks kita karena mengusung Anies, seolah itu kita tidak tanggung jawab, seolah-olah kita tidak etik, seolah-olah kita kecepatan atau sembrono atau macam-macam, kemudian kita seolah-olah main 2 kaki dan segala macam. Nah, sudut pandang yang mau kita kemukakan adalah kepada publik, karena apa yang kita bicarakan di sini juga harus memiliki dimensi pencerahan kepada publik. Pertama, tidak ada aturan apapun di dalam berkoalisi. Koalisi ini 5 tahun. Selama 5 tahun ini, kapan tidak ada komitmen kita harus melanjutkan untuk pemerintahan berikutnya. Ya.
untuk pemilu berikutnya. Artinya hanya 5 tahun aja, begitu ya? Dan di dalam 5 tahun juga tidak ada aturan misalnya kita dilarang untuk berkomunikasi dengan dengan oposisi atau kita berbeda koalisi untuk berikutnya lagi. Kan? Itu tidak ada aturan-aturan. Etik standarnya apa juga tidak ada. Secara hukum tidak ada yang kita langgar satupun. Itu yang saya katakan tadi. Nah, kita belajar ke depan. Itu betul. Saya juga mau menggarisbawahi itu semua. Nah, ketika ini dipersoalkan oleh pemerintahan yang sedang berlangsung, itu adalah memang juga sesuatu. Berarti ini ada problem di bangsa ini. Ada problem dalam pemerintahan. Ini ada sesuatu yang menjadi catatan kita yang suatu saat, jadi ini pelajaran, suatu saat yang begini ini mungkin juga perlu diatur di dalam koalisi yang akan datang. Sehingga tidak terjadi seperti ini lagi. Jadi saya ingin tegaskan, apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan oleh Nasdem, mengusung Anies, punya presiden sendiri yang mungkin berbeda seleranya dengan Jokowi, gitu kan? Dengan presiden yang ada. Ini tidak ada yang kami langgar. Tidak ada yang kami langgar. Kan? Dari sisi hukum, dari sisi etika, dan dari sisi tadi Bung Ugo menyatakan pasti terganggu. Bagaimana terganggu? Partai berjalan, kemudian kabinet tetap berjalan kalau tidak dipersoalkan. Jadi sebetulnya nggak ada yang diganggu. Nggak ada yang diganggu? Nggak ada. Ya, karena kabinet 3 orang itu full. Sebentar. 3 orang ini full bekerja untuk kepentingan presiden, untuk kepentingan kabinetnya. Saya mau bilang begini, Gus Coy. Saya mau bilang bahwa Bang Abalin coba. Dalam posisi seperti inilah berkali-kali saya bilang, reward and punishment itu adalah mutlak ada pada presiden. Ya bukan? Berapa kali saya bilang presiden memuji Sahrul, memuji Erlangga Hartarto, memuji Flate dengan G20-nya, memuji Pak LBP, ada reward, ada punishment. Indikator apa yang dikasih tahu terkait dengan pemerintahan hari ini gelisah dengan Nasdem mencalonkan Anies? Di mana indikatornya? Apa perkaranya? Enggak, sebentar. Itu bukan terkait dengan presidennya, tapi terkait dengan pernyataan-pernyataan di lingkungan. Benar, Gus Coy. Kalau itu yang terjadi, saya mau bilang begini. Sebentar, saya merespon orang yang mengatakan bahwa reshuffle ini karena faktor politik. Gitu lah. Karena politik. Saya merespon itu oleh karena itu saya beri jawaban. Nah, kalau yang merespon itu kan, yang mengatakan seperti itu kan berarti menyalahkan Nasdem. Bahwa mengusung Anies itu adalah suatu kesalahan. Seolah itu bermain ganda. Seolah itu tidak etik. Itu yang saya bantah. Tidak ada yang dilanggar. Padahal aturannya tidak ada begitu tidak pernah menyatakan Makanya itu. saya bilang, jangan pernah Gus Coy bilang bahwa ada problem dengan pemerintahan Jokowi. Itu yang saya bilang, di mana indikatornya? Sekarang begini, ada orang bicara tidak saja dari PDIP. Dari beberapa partai juga memberikan analisa. Atau mungkin Kang Ujang Doktor atau mungkin Profesor Effendi terkait dengan persoalan-persoalan ini. Boleh saja siapa? Kita tanya. Masa sih ada orang berpendapat, orang berbicara, bahkan orang mengusulkan, Gus Coy, ada orang yang bilang presiden berhenti saja. Ada orang yang menghina Presiden Jokowi dengan berbagai macam identitas yang dimiliki. Baik-baik saja, fine-fine dalam alam demokrasi. Masa PDIP kemudian memberikan penilaian kepada Nasdem dan Nasdem tuduhkan itu kepada pemerintahan Jokowi. Disinilah fungsi pendidikan politik. Jadi satu sudut pandang tidak boleh dibiarkan begitu saja liar. Di mana itu merugikan Nasdem, maka Nasdem harus memberikan jawaban. Hai publik, kami punya sudut. Bisa, tapi tidak boleh tuduhannya kepada pemerintahan Joko Widodo. Mana yang menuduh? Itu tadi seperti tadi kan barusan ini Gus Coy bilang. Gus Coy bilang ada yang terjadi persoalan dengan pemerintahan ini yang sedang berkuasa. Dengan bangsa ini. Dengan bangsa ini. Baik, sekarang kan bagian dari bangsa ini. Itu kan bagian dari ini. Yang dipersoalkan sekarang Nasdem, PDIP ada dalam satu koalisi ini. Bang Effendi coba sebelum nanti akan jelaskan. Ujang nanti yang harus Kang Ujang juga konteks ini politik apa bukan. Tapi sementara ini jawabannya menarik. Kalau terjadi reshuffle besok di ujung hari bukan di ujung waktu, maka
Presiden punya rasionalisasinya plus rasa juga. Kan nggak bisa, rasionalisasi dengan rasa itu nggak bisa dibedakan, betul lah, bersatu itu. Tapi tadi sudah kita dengar jawaban dari Nasdem melalui Gus Coy ya, pembenaran. Misalnya kalau 2 itu kena, kenapa kena? Karena sudah memenuhi syarat. Tapi saya boleh nggak, ini jarang saya tanyakan, sekali ini aja ke yai saya ini gitu ya. Apa Gus? Sekira aja. Jadi saya bawa agak lebih santai nih, Bapak Ustadz Ngabalin, Bapak KSP. Kita tadi santai cuma dia menggebu-gebu. Iya. Karena tadi ada pernyataan yang Tadi sempat. Oke. Pernyataannya tadi adalah Oke. ada masalah di tengah Coba. bangsa, ya. Sekarang gini pertanyaannya, ini khusus buat TVRI aja saya ajukan pertanyaan. Untuk fokus tergini ya. Ya. Sekiranya waktu boleh diundur ke belakang, diputar balik, terasa kecepatan nggak deklarasi itu? Sehingga akhirnya harus menjelaskan sedemikian panjang dan lebar. Nggak, sekiranya. Coba. Hanya itu aja. Gus Coy, mungkin bisa menjawab. Itu subjektif. Oke. Subjektif, Itu subjektif. Masing-masing punya hak untuk menyatakan terlalu cepat, ya, atau kesusu, ya. Kesusu. Bagi Nasdem, banyak hal yang dilakukan Nasdem itu memang lebih cepat. Lebih cepat. Sekiranya kita sudah meyakini sesuatu, maka ngapain dilambat-lambatin? Kita beristihad tentang sesuatu, kita yakini kebenarannya, dan itu ya segera. Karena begini, ada setiap yang kita putuskan, ada implikasi kepada publik. Betul. Dan di dalam publik itu ada satu hal yang juga kita lihat. Ini memiliki unsur apa, makna apa, implikasi apa kepada publik. Bagi kami, ketika mengusulkan pertama lebih cepat untuk kepentingan publik dalam konteks ini kaitannya dengan presiden, maka rakyat sejak dini menilai. Menolak, mendukung, pelan-pelan memikirkan, oh ini calon dari Nasdem. Jadi ada waktu yang cukup panjang untuk menilai figur yang ditampilkan oleh Nasdem. Jadi ini unsur pendidikan politiknya itu cukup luas, cukup panjang, sehingga beresiko juga cukup beresiko. Iya, tentu saja segala macam sudah kita pertimbangkan. Unsur resikonya, unsur edukasinya, ya semuanya sudah kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu, ini sudut pandang kami. Nggak bisa yang lain memaksakan sudut pandang. Mari kita menawarkan sudut pandang masing-masing. Penting, sudut pandang masing-masing, tetapi secara hukum tidak ada yang kita langgar. Secara etika tidak ada yang langgar. Karena belum ada aturan yang jelas lagi. Nggak ada. Tetapi ketika itu 2 Effendi setuju, 2 Effendi. Ketika kita memikirkan, wah ini kurang inilah untuk kepentingan ini. Suatu saat kita rumuskan satu undang-undang atau peraturan. Jadi ini pelajaran umum kita. Inilah yang saya sebut bagian dari pendidikan politik. Oke, Bang Effendi. Karena itu, kenapa saya tadi menyampaikan pertanyaan ini? Karena itu saya bisa membayangkan jawaban yang akan diberikan oleh Nasdem. Ini Kang Ujang silakan dalam konteks mengamati politiknya. Secara komunikasinya, maka yang pertama tadi memberikan alasan-alasan. Kalau itu yang kena, kenapa? Padahal kinerja baik. Dan itu sudah didengar oleh publik kita pada malam ini ya. Kinerja versus kinerja nih Bapak. Ya, dengan mengabaikan soal politik. Ya, kalau saya tidak harus kita harus bicara soal kinerja atau politik, tapi secara politis memang ya apa? Menurut saya tidak etis gitu. Ketika kita berjalan bersama. Sedikit aja. Kita bahas nanti lagi. Yang B-nya saya ada jalan bersama. Nanti itu boleh. Terus kemudian ada yang berbelok. Kemudian dia mau ambil sana, ambil sini juga. Di sini dia mau pegang. Sebentar, ambil sana, ambil sini mana? Ambil sulit itu gitu. Nah, di sini saya mau ambil, di sana juga saya mau apa yang ditunjukkan pada masyarakat. Balik lagi ke etika politik tadi. Alasannya beda, bukan kinerja dengan kinerja. Soal berpihak. Tapi soal berpihak. Keberpihakan itu penting dan itu bagus juga untuk pendidikan politik buat teman-teman. Makanya kalau teman saya Jarod mengatakan kalau secara gentle ya sudah, you tinggalkan gitu.
Sehingga kemudian orang juga tahu bahwa Yub ada posisi di sana. Disinilah sudut pandang berbeda, tetapi tetap membenarkan perlu apa yang disebut, diuji. sebenarnya membenarkan apa yang disebut dengan antitesis itu gitu. Tetap perlu diuji Sebentar, katanya, Gus Coy. Sebentar. Kata Gus Coy kita tetap harus lebih jauh mengklarifikasikan ini. Oke. Coba sana sini Singkat itu saja, apa Bang, maksudnya? Gus Coy. Kemudian etika standarnya apa yang dibangun oleh koalisi? Apa etika? Oke. Apa? Baik. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Soal Gus Coy, etika nanti kita bahas. Sebentar. Dibahas segmen selanjutnya, Gus Coy. Nanti Kenapa Golkar tidak diserang? Dia sudah punya koalisi. Bahkan ada dia KIB-nya. dulu membentuk koalisi. Terus yang satu lagi apa? Kenapa yang menjadi sasaran? Nanti dijawab. Bang Andreas nanti dijawab. Ya, nanti dijawab. Kita jeda dulu, Gus Coy. Nanti kita jeda dulu. Ya, kita jeda dulu. Nah, Bang Effendi akan pamit. Singkat saja, Bang Effendi. Karena saya mau Jam 8. Iya, jam 8 Bang Effendi akan pamit. Ya, Satu silakan. Effendi saja sudah cukup, apalagi ada pakar. Singkat saja, Bang Effendi. Saya sebelum singkat break. ingin mengatakan begitu, dengan posisi yang disampaikan tadi, maka rasanya Nasdem itu seperti tadi akan menerima walaupun sudah menjelaskan apa yang disampaikan tadi ya, bahwa ini kinerjanya sebetulnya baik dan memang pada bagian itu agak berbeda kalau mereka misalnya ya bisa jadi kan pilihan sikap. Oh kalau 2 dimundurkan kami tarik 3-3-nya misalnya. Nah, itu baru perubahan. Gitu. Orang melihat, ini gaung perubahannya kuat. Benar-benar koalisi perubahan gitu ya. Tapi kalau sikap yang seperti ini akan melemahkan kesan perubahannya, tapi menunjukkan kesetiakawanan sampai akhir, walaupun agak menderita. Karena tapi ingin menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan Gus Coy itu benar. Jadi ya kalau dilakukan itu, ya kami terima karena kami tetap sampai di 2024 begitu. Walaupun tetap dinyatakan, tapi masih tetap sana sini gitu. Kok sana sih? Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Nanti dijawab apa yang tadi sudah diungkapkan. Terima kasih. Salam sehat terus Bang Effendi sudah bergabung bersama kami. Kita masih diskusi. Nanti Kang Ujang seperti apa tanggapannya, termasuk juga Bang Andreas menjawab pertanyaan dari Gus Coy dan Bang Ali. Usai jeda ya. Nanti kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini.